Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025 bisa mengancam perekonomian Indonesia. Hasil kajian Center of Economic and Law Studies, Celios, mengungkap kebijakan ini beresiko menurunkan PDB hingga pengeluaran masyarakat. Tarif pajak pertambahan nilai atau PPN akan mengalami kenaikan dari sebelumnya 11% menjadi 12% per 1 Januari 2025. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Dalam pasal 7 ayat 1 dikatakan bahwa tarif PPN ini naik dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022. Lalu kemudian naik menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Dan tentunya pemirsa, kenaikan tarif PPN ini menuai reaksi beragam. Banyak penolakan, banyak juga yang meminta agar kebijakan ini dikaji ulang karena dinilai memberatkan. Kebijakan PPN 12% ini dinilai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2025. Di tengah target ambisius dari pemerintahan Prabowo Gibran dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Hasil kajian dari Center of Economic and Law Studies atau Celios menunjukkan bahwa pemberlakuan PPN 12% ini dapat menurunkan produk domestik bruto atau PDB dan juga tingkat konsumsi rumah tangga. Padahal dua hal ini tentunya juga menyokong untuk menentukan pertumbuhan ekonomi nasional. Ada 3 skenario dalam kajian Celios tersebut. Yang pertama, PPN 12%, PPN 10%, dan juga PPN 8%. PPN 12% ini menyebabkan terjadinya penurunan PDB hingga lebih dari 65 triliun rupiah. Sedangkan untuk penurunan konsumsi rumah tangga ini lebih dari 40 triliun rupiah. Sementara jika menerapkan PPN 10% ini justru berkontribusi terhadap peningkatan PDB lebih dari 65 triliun rupiah dan juga konsumsi rumah tangga lebih dari 40 triliun rupiah. Dan tentunya kontribusi lebih besar untuk peningkatan PDB terjadi jika penerapan PPN 8%. Kontribusinya untuk peningkatan PDB ini mencapai lebih dari 133 triliun rupiah. Dengan skenario PPN 12%, pertumbuhan ekonomi Indonesia disebut-sebut akan mengalami perlambatan hanya di sekitar 4% saja. Padahal sebelumnya sejumlah lembaga internasional seperti IMF dan juga World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mencapai 5,1%. Lalu siapa saja yang terdampak dengan kenaikan PPN menjadi 12% ini? Yang pertama tentu saja kelompok miskin. Untuk kelompok miskin pengeluaran akan naik 1,2 juta rupiah per tahun. Lalu kemudian juga akan menurunkan kualitas konsumsi mereka. Yang kedua kelompok rentan miskin. Kelompok rentan miskin ini untuk pengeluaran mereka akan naik 1,8 juta rupiah per tahun. Lalu mereka juga akan mengurangi untuk konsumsi barang dan jasa yang penting misalnya seperti pendidikan dan juga asuransi kesehatan. Yang ketiga kelompok menengah. Untuk pengeluaran mereka akan naik 4,2 juta rupiah per tahun. Dan mereka juga akan rentan turun kelas menjadi kelompok miskin. Selain 3 kelompok yang saya sebutkan tadi, kenaikan PPN menjadi 12% juga akan mempengaruhi generasi muda yang baru meniti karir, baru hidup mandiri atau generasi Z atau Gen Z. Dan Gen Z ini pemirsa akan merogoh kocek lebih dalam 1,7 juta rupiah per tahun untuk kebutuhan mereka. Sebut saja misalnya untuk kuota internet, pesan antar makanan, ngopi, lalu kemudian Netflix, tiket bioskop, BBM, bahkan untuk skincare dan juga untuk biaya fashion mereka. Bagi Gen Z, selain naiknya pengeluaran, sulit menabung dan juga sulit berinvestasi, ini juga akan menimbulkan masalah-masalah sosial, seperti misalnya perceraian dan juga gangguan kesehatan mental atau mental health. Ketimbang menaikkan PPN, sebenarnya pemerintah punya alternatif lain untuk penerimaan negara. Di antaranya adalah dari pajak kekayaan, pajak produksi batubara, lalu kemudian pajak windfall komoditas ekstraktif, lalu kemudian pajak karbon, pajak minuman berpemanis, hingga memaksimalkan potensi kebocoran dari pajak sawit dan juga pajak digital. Sekarang bolanya ada di tangan pemerintah. Meskipun Kementerian Keuangan mengatakan ini akan tetap diberlakukan per 1 Januari 2025. Namun ada suara lain dari Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan kemungkinan ini akan ditunda. Apakah pemerintah tetap akan lanjut dengan kebijakan ini atau akan melakukan evaluasi? Dari Jakarta, Anwar Fuadi, Rifki Adi Pradana, Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.